Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Gunawan SPDI, calon guru penggerak angkatan 11 dari SLB Negeri Pembina Aceh Tamiang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suwinda Haryani SPDI, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Adil Makmur Kabupaten Aceh Tamiang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tengku Fitra Hadi SPD, CG calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Fitra. Gimana nih kabarnya Pak Budi? Alhamdulillah, baik. Kabar Pak Fitra gimana? Alhamdulillah, kabar saya juga baik Pak. Semoga nantinya, ini kan Pak Budi nih mau melakukan proses coaching nih. Iya. Nah, sebelum Bapak melakukan proses coaching nih, ada beberapa hal nih yang harus kita diskusikan dan harus saya sampaikan. Nah, yang pertama Pak, saya ingin menjelaskan tentang rubrik penilaian. Iya. Nah, yang pertama itu nanti Pak, Bapak harus melaksanakan proses coaching itu sesuai dengan alur tirta. Nah, Iya. yang kedua, Bapak harus menjalankan prinsip coaching. Nah, prinsip coaching itu kan ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum itu, saya ini ada beberapa pertanyaan nih yang mau saya tanyakan ke Bapak. Yang pertama, dari kompetensi coaching yang akan Bapak lakukan, kompetensi apa nih yang ingin Bapak kembangkan? Ya. Jadi ketika nanti saya akan coaching teman saya, Ya. menurut saya, ada 4 kompetensi yang akan saya kembangkan. Pertama, tentu kehadiran penuh. Ya. Kemudian mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan dengan rasa. Nah, dari itu Pak. Berarti dari 4 kompetensi inti coaching, 4-4-nya nih yang mau Bapak kembangkan. Nah, dari 4 kompetensi yang Bapak sebutkan tadi, yang mana yang mau Bapak kembangkan lebih spesifik lagi?
yang ingin saya kembangkan secara spesifik pertama mendengarkan aktif Ya. ya, dan kehadiran penuh. Ya, Nah, berarti jadi dua inilah yang mau saya kembangkan, Pak. berarti Bapak ingin mengembangkan kesadaran penuh dan apa tadi Pak? Sekali lagi? Dan mendengarkan aktif. Dan mendengarkan aktif. Nah, ketika nanti Bapak sudah melakukan proses coaching dengan si coach, Ya. nah kira-kira nih, ketika Bapak setelah menyelesaikan proses coaching, indikator apa nih yang bisa Bapak bayangkan bahwasanya proses coaching itu berhasil? Jadi untuk mencapai sebuah indikator yang supaya coaching ini berhasil, Ya. jadi di mana ketika coaching ini mampu memecahkan masalahnya atau mendapatkan solusinya dari apa yang dia alami itu, atau yang dia dan solusinya itu dari diri dia sendiri gitu loh, Pak. Jadi maksudnya kan si coach ini nanti dia memecahkan masalahnya dari diri dia sendiri gitu, Pak. Berarti intinya Bapak menganggap kalau proses coaching itu berhasil ketika si coach itu mampu menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Betul sekali, Pak. Baik Pak, mungkin ini saja yang saya tanyakan. Semoga proses coachingnya berjalan dengan lancar nanti Pak. Baik, Pak. Assalamualaikum Bu Winda. Waalaikumsalam Pak Budi. Alhamdulillah, kabarnya gimana Bu Winda? Alhamdulillah baik Pak Budi. Iya, ini cerita katanya Bu Winda mau berbicara apa? Mau berbincang-bincang nih dengan saya nih ya. Iya Pak Budi. Kira-kira apa nih yang mau dibincangkan dengan saya nih? Jadi gini Pak Budi, saya ada keresahan sedikit nih Pak Budi. Karena beberapa hari yang lalu saya disupervisi oleh kepala sekolah secara tiba-tiba. Oh gitu. Nah, jadi ketika saya diobservasi sama kepala sekolah secara tiba-tiba, saya tidak memiliki bahan ajar, begitu kan? Nah, begitu karena melihat itu kepala sekolah saya marah Pak Budi. Nah, jadi saya merasa selama ini memang saya menggunakan media ajar untuk saya di dalam kelas gitu. Tetapi karena materinya masih awal, saya pikir belum begitu maksudnya belum begitu inilah untuk dipakai bahan ajar karena masih awal. Berarti kalau boleh saya simpulkan, Bu Winda ini lagi ada permasalahan sedikit mengenai dapat teguran dari kepala sekolah ya. Benar Pak Budi. Itu sebabnya karena Bu Winda tidak memiliki bahan ajar. Betul sekali Pak Budi, dan kebetulan karena saya ditegur itu karena tidak pernah seperti itu, karena selama ini juga saya menggunakan media ajar, tapi karena pada waktu itu juga karena masih awal saya merasa belum terlalu perlu gitu menggunakan media ajar pada waktu itu. Kira-kira Bu Winda sebetulnya memiliki tidak bahan ajar itu? Saya memilikinya Pak Budi. Saya setiap mengajarkan saya menggunakan media ajar, baik itu berupa poster, modul ajar RKPD, ataupun saya memperlihatkan video pembelajaran dari Infocus gitu. Tapi itu sering digunakan ya? Sering digunakan ketika saya melakukan pembelajaran di dalam kelas. Berarti tapi pada saat itu kenapa pas kepala sekolah meninjau atau lagi supervisi ya mungkin ya, itu bisa sempat menegur atau agak ekspresi marah ya seperti sama itu. Bu Winda itu, apakah saat itu Bu Winda mengajar apa di luar dari jalur atau memang hanya bermain-main saja? Saya tidak di luar jalur Pak Budi, tetapi saya hanya menggunakan media buku saja pada waktu itu, begitu kan. Jadi
kepala sekolah itu mungkin di luar ekspektasi gitu, tidak biasanya seperti itu. Kenapa ketika dia observasi? Karena pun kan observasi secara mendadak. Iya. Gitu. Ya mungkin gini Bu Indah, kita kan sebagai guru, ya kan, sebagai guru, ya mungkin kita selalu mengikuti alur ya. Nah, tadi kan saya dengar kan Bu Indah itu sudah memiliki alat apa namanya, perangkat Media pembelajar ajar. media ajar itu kan sudah lengkap. Seharusnya kalau mau kita menggunakan media itu kan lebih menarik ya. Iya, sebenarnya iya sih Pak Budi ya. Jadi saya itu nggak perlu karena di awal ataupun di tengah ataupun di akhir, saya maunya tetap pakai alat media ajar tersebut ya Pak Budi ya, agar tidak terjadi hal-hal seperti ini. Jadi ketika kepala sekolah mengobservasi, ya saya siap kapanpun itu gitu ya kan. Karena kita kan sebagai guru ya, sebagai guru itu kan memang harus sudah berpihak pada murid. Iya Jadi benar. sampai kapanpun kan gitu ya. Nah, jadi dari apa namanya, ketika Bu Indah sudah memiliki media ajar, kira-kira itu ada nggak komitmen apa yang istilahnya komitmen apa yang akan Bu Indah gunakan, terapkan pada saat Bu Indah itu mempunyai media ajar itu? Ya saya mulai dari sini ya, awalnya saya akan meminta maaf dulu ya pastinya kepada kepala sekolah gitu kan Pak Budi, supaya dia juga tidak salah paham gitu kan, karena selama ini kan saya menggunakan salah paham media itu iya, ya, gitu kan. jadi ya supaya tidak salah paham saya meminta maaf dulu, kemudian saya meminta beliau untuk melakukan observasi ulang begitu. Nah jadi komitmen yang akan saya gunakan itu kemungkinan mulai hari ini untuk mau itu pembelajaran di awal, di tengah-tengah ataupun di akhir, saya akan selalu menggunakan media ajar. Kan itu kan sudah bisa jadi tanggung jawab Bu Indah Iya, sebagai benar, guru. Pak Jadi Budi. sehingga tanggung jawab ini bisa Bu Indah wujudkan, Iya, Bu Indah jalankan selaku guru ya kan. Jadi mungkin saya kira itu sudah, kalau Bu Indah menjalankan sesuai alur ya, sesuai alur pembelajaran kita sebagai guru, jadi saya kira sekolah itu kan akan nyaman. Iya benar. Ya kan? Jadi kira-kira untuk kedepannya langkah apa nih? Ya yang pasti saya akan berkolaborasi juga dengan rekan sejawat ya. gitu kan. Dan apabila pembelajaran saya selama ini yang menggunakan media ajar bisa dicontoh juga sama rekan sejawat untuk praktek baik gitu. Bagus kan. Jadi sebetulnya semua itu ada pada diri Bu Indah. Benar. Karena media aja sudah punya. Kemudian apalagi tadi mungkin komunikasi dengan teman sejawat pun sudah baik ya kan, sudah bagus. Ini sudah mempunyai kekuatan Bu Indah untuk melakukan suatu terobosan baru di dalam proses pembelajaran itu. Nah, jadi kira-kira gimana nih setelah kita berkomunikasi, menurut Bu Indah apa nih yang Bu Indah dapatkan dari pembicaraan Iya. kita nih? Yang saya dapatkan, jadi saya mulai hari ini saya harus berubah yang selalu membawa media ajar kapanpun, mau di awal ataupun di pertengahan ataupun di akhir pembelajaran, itu di akhir materi gitu ya Pak, itu saya harus menggunakan media ajar, berkolaborasi dengan teman sejawat dan juga melakukan praktek baik untuk teman sejawat. Seperti itu. Berarti kayaknya kita perlu lah ya ada pembicaraan lebih lanjut, mungkin hasil ketika Ibu Winda ini belajar dengan baik atau dengan perangkat pembelajaran yang sudah kita rancang ya kan. Kenyamanannya itu seperti apa, kan saya butuh nih informasi lebih lanjut nanti ini dari Bu Winda ya kan. Kalau ini kan hanya problem Bu Winda aja nih. Iya. Nah, tapi hasil nanti mungkin Ya, mungkin kita bisa berbincang berbincang lagi ya Pak bisa Budi. berbincang lagi. Iya.
Gimana Bu Indah? Oke Pak Budi, saya Oke. mungkin saya sudah lega dengan berbicara dengan Baik, Pak Budi baik, Bu karena Indah. keresahan saya pun sudah agak hilang sedikit, maka saya akan melanjutkannya untuk ke depan saya melakukan itu dan nanti hasilnya kita akan berbincang lagi ya Pak Budi. Jadi Bu Indah, masih ada lagi yang disampaikan? Kira-kira itu aja Pak Budi. Terima Ya. kasih sebelumnya ya Pak Budi. Ya, sama-sama Bu Indah. Kalau gitu ya, Ya. terima kasih ya. Oke, Pak Budi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa sekali proses coachingnya tadi. Saya ikuti dari pertama sampai terakhir. Nah, saya berpikir bahwasanya proses coaching tadi sangat luar biasa. Terima kasih Pak. Nah, setelah melakukan coaching tadi, saya ingin bertanya nih, apa yang Bapak rasakan? Lega ya. Saya merasa lega, merasa bisa teman sejawat saya bisa Pak? Bisa menyelesaikan permasalahannya. Jadi saya merasa lega, merasa senang. Gitu, Pak. Nah, tadi kan Pak Budi menyampaikan di awal tadi ketika praobservasi bahwasanya indikator keberhasilan Bapak itu ketika si coach ini Ya. mampu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Iya. Nah, saya mau bertanya Pak, menurut Bapak, apa yang sudah Bapak lakukan ketika proses coaching tadi sehingga si coach ini menemukan solusi dari permasalahan dia tersebut? Jadi kalau dari tujuan awal si coach tadi ini, Ya, karena dia ingin menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi. Pertama itu dia mendapat teguran dari kepala sekolahnya dengan tidak memiliki proses mengajar tidak menggunakan media ajar. Padahal Bu Indah ini memiliki seperti itu. Nah, jadi dari situlah prosesnya sebetulnya mereka Bu Indah ini sudah lengkap dan sebagainya, tapi pada saat disupervisi ternyata Bu Indah tidak memilikinya. Nah, untuk kedepannya dia baru menyadari bahwasannya perangkat ajar itu perlu. Setiap proses belajar mengajar harus menggunakan perangkat media ajar. Nah, itulah dari situ dia menyadari itu Pak. Setelah menyadari dia langsung untuk kedepannya akan melakukan setiap pembelajaran menggunakan media ajar. wah luar biasa sekali ya Pak Budi proses coachingnya. Namun Pak Budi, ketika saya mengikuti tadi, ini ada beberapa catatan nih dari saya. Yang pertama, Pak Budi menurut saya sudah luar biasa nih menerapkan alur kita. Nah, dan Pak Budi juga sudah menerapkan prinsip coaching, di mana Pak Budi menerapkan prinsip kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, saya perhatikan tadi Pak Budi juga sudah menerapkan kompetensi inti dari coaching, di mana saya lihat Pak Budi sudah menghadirkan kesadaran penuh, Pak Budi juga sudah mendengarkan secara aktif, dan juga Pak Budi sudah mengajukan pertanyaan dan bobot dan mendengarkan dengan rasa. Nah, menurut saya nih proses coaching itu sudah berjalan cukup baik. Namun kira-kira nih tadi kan dari 4 kompetensi inti yang ingin Pak Budi kembangkan, ada 2 nih yang spesifik. Yang pertama tadi kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Nah, untuk ke depan ini Pak, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching ini? Jadi gini Pak, untuk kompetensi awal, ya kan, awal tadi itu saya mencoba untuk mengembangkannya itu kompetensi mendengarkan aktif, sebagai pendengar aktif, kemudian menghadirkan kehadiran penuh, kehadiran penuh. Lah, selanjutnya saya akan menyempurnakan lagi. Pertama itu yang selanjutnya itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi tadi itu saya mungkin saya tadi itu ada
kekurangan-kekurangan di dalam pertanyaan ini akan saya kembangkan lagi pertanyaan yang lebih berbobot. Kemudian mendengarkan secara rasa, ya, artinya mengembangkan secara secara lebih lagi seperti itu, Pak. Berarti Bapak ini mau mengembangkan dua kompetensi lagi nih. Baik, yang Pak. pertama pertanyaan yang bobot, yang kedua mendengarkan dengan rasa. Ya. Nah, mungkin sampai di sini dulu Pak percakapan kita. Saya akhiri. Terima kasih, Assalamualaikum Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.